Hai Pauren semua, bertemu lagi dengan saya, Dr. Hewan Ihsan Sumirat di channelnya Catatan Dr. Hewan Ihsan Sumirat. Video sebelumnya sudah dijelaskan cara identifikasi skabies pada kucing. Pada video kali ini akan dijelaskan pengobatan skabies itu gimana sih sebetulnya. Yuk, tonton videonya sampai habis ya, tanpa skip-skip. Sebelum kita tahu cara mengobati skabies, yuk kita cari tahu sekilas tentang skabies itu apa. Skabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh ektoparasit berupa tungau yang bernama Sarcoptes scabiei. Penyakit ini menular ke sesama kucing melalui kontak langsung. Dan hati-hati juga ya, karena bisa menularkan ke manusia. Kalau di manusia, penyakit ini biasanya disebut kudis. Tungau ini membuat terowongan di dalam sel kulit dan berkembang biak di sana. Tungau ini bertelur ya Powerens, dan untuk memenuhi makanannya, tungau ini memakan sel-sel kulit untuk bertahan hidup dan tidak menghisap darah. Ciri-ciri dari skabies. Rambut kusam. Rambut kusam disebabkan kesehatan kulit yang terganggu, sehingga nutrisi yang dihasilkan untuk rambut tidak terserap dengan baik ya. Kebotakan atau alopecia. Kebotakan pada kulit merupakan lanjutan dari kondisi kulit yang kusam. Kulit yang tidak sehat dan akar rambut yang rapuh menyebabkan rambut mudah rontok, ditambah garukan oleh kucing karena rasa gatal. Iritasi. Iritasi pada skabies disebabkan karena ada zat sekreta dan ekskreta sehingga menimbulkan kemerahan dan rasa gatal pada kulit kucing. Iritasi diperparah dengan garukan kucing yang terus-menerus ya, yang menyebabkan warna kemerahan yang semakin meluas. Kropeng. Kropeng pada skabies disebabkan kulit mengeluarkan cairan eksudat. Cairan eksudat merupakan reaksi dari adanya tungau itu sendiri. Cairan eksudat yang mengering akan bergerak dan membentuk kropeng. Yap, itu tadi beberapa ciri dari skabies itu sendiri ya Powerens. Dan bagaimana sih cara mengobati skabies itu sendiri? Yuk kita bahas satu persatu. Penggunaan salep. Penggunaan salep pada skabies bisa menggunakan beberapa produk ya. Nih, Om Do kasih tunjuk produknya. Salep dioleskan tipis-tipis saja ya pada bagian yang kropeng. Hati-hati, setelah pemakaian salep jangan sampai terjilat ya, sebab pada beberapa kucing bisa menyebabkan gejala keracunan. VCO. VCO atau Virgin Coconut Oil bisa digunakan untuk pengobatan skabies pada skala yang ringan. Penggunaannya bisa menggunakan brush atau sikat gigi dan digosokkan pada bagian yang berkerak. Tetapi kelemahannya, kucing menjadi terlihat basah dan berminyak. Penggunaan sampo. Menggunakan sampo yang mengandung obat untuk membunuh kutu itu banyak tersedia di pet shop ya Powerens. Tinggal dilihat saja cara pemakaian dan penggunaannya. Jangan sampai salah ya. Oke Powerens, untuk penggunaan VCO, penggunaan sampo, dan juga penggunaan salep itu harus kontinu ya dilakukan setiap hari. Bahkan bisa dilakukan 2-3 kali dalam sehari, dan itu bisa berlangsung 1 atau 2 minggu. Penggunaan obat suntik. Penggunaan obat suntik dianjurkan untuk dibawa ke dokter hewan terlebih dahulu, karena banyaknya dan cara penyuntikan harus dilakukan oleh orang yang terlatih. Berbeda dengan 3 cara sebelumnya, obat suntik hanya diberikan dalam waktu rentang 10 hari. Biasanya dilakukan 1-3 kali suntik. Jadi, Powerens tidak usah melakukan hal-hal yang lain lagi, karena 3-4 hari setelah disuntik, kropeng akan memudar dengan sendirinya. Yup, itu tadi cara mengobati skabies ya. Bisa dicoba dan dipilih yang terbaik menurut versi masing-masing. Oh ya,
Jangan lupa, jika dirasa video ini memiliki value atau nilai manfaat, tolong bantu like, komen, dan juga subscribe ke Powerance biar Om Dok terus semangat untuk upload video-video yang bermanfaat. Cukup sekian ya, see you, bye-bye.